Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, sejarah singkat perkebunan era kolonial di Simalungun. Dari tulisan, Profesor Aaron L. Damanik, Guru Besar Universitas Negeri Medan. Sebagaimana diketahui bahwa hingga tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi perkebunan dari total luas Simalungun yaitu 151.295 hektar. Dalam laporannya, J. Tiedemann tahun 1921 menyebutkan 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah dijadikan tanah konsesi perkebunan yang diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan. Di antaranya 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, 10 perkebunan campuran, karet, teh, kopi dan kelapa sawit. Selain perusahaan yang disebutkan di atas di Simalungun, khususnya di Siantar, hak konsesi diberikan kepada Het Nederlands Industrie Syndicaat, De Marihat Sumatera Plantage dan De Goodyear Tire and Rubber. Demikian halnya di Siantar. Perkebunan yang menjadi penyokong Siantar telah jatuh kepada pengusaha Belanda dan mancanegara seperti HVA, Goodyear, Lonsum, dan lain-lain. Eksistensi perkebunan inilah yang pada akhirnya menopang dan mendukung Siantar menjadi kota majemuk atau plural society dan multi budaya karena tingginya arus urbanisasi ke Siantar. Perkembangan pesat yang dialami Siantar sejak tahun 1885 dan resminya sejak 1907, hingga 1915 membuat pemerintah kolonial menetapkan Siantar sebagai ibu kota Afdeling Simalungun tahun 1913, sekaligus menetapkannya menjadi Gemeente atau kota praja tahun 1917. Siantar adalah kota perkebunan atau plantation city. Sebelumnya tanah-tanah di lokasi Partuanon Siantar yakni kota Padang Tebing Tinggi maupun beberapa Partuanon di Kerajaan Dolok Silo, khususnya yang berbatas dengan Melayu Serdang Bedage sejak tahun 1885 telah direbut pemerintah kolonial guna ditanami komoditas perkebunan. Singkatnya, sejak 1906 yakni tahun di mana Sang Nauwalu Damanik dibuang ke Bengkalis, maka sejak itu pula seluruh tanah-tanah di Simalungun jatuh ke tangan pemerintah kolonial. Pemberian yang disebut dengan hibah, anugerah, dan pemberian ini ditandai oleh penandatanganan Korte Verklaring atau pernyataan pendek pada tahun tanggal 16 Oktober tahun 1907 oleh seluruh raja dan partuanon di Simalungun, lihat Damanik, 2015. Sejak saat itu, tanah-tanah di lokasi kerajaan ini jatuh kepada pemerintah kolonial yang diberikan kepada sejumlah pengusaha. Seperti perusahaan perkebunan milik Handelsvereniging Amsterdam atau HVA, yakni perusahaan terluas di Siantar Simalungun yang mengelola 4 unit komoditas serat atau sisal di Dolok Ilir, Laras, Bah Jambi, dan Bandar Betsi. 5 unit kebun kelapa sawit yakni di Tinjauan, Dolok Sinumba, Pagar Jawa dan Tonduhan di Simalungun serta Bulu Blangara. 3 unit kebun teh yakni di Balimbingan dan Sidamanik serta Kayu Arus serta 4 unit kebun karet seperti di Bangun, Gohor Lama, Ayer Jambu, dan Pulau Tiga. Selain itu, perusahaan HVA juga mengelola rumah sakit Balimbingan serta sekolah berasrama atau boarding school yang disebut dengan Internaat for Skolgande Kinderen di Pamatang Siantar, kini disebut Taman Asuhan serta sejumlah poliklinik di perkebunan. Pada tanggal 27 Desember tahun 1958, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia dan HVA ini dialihkan menjadi aset Indonesia yang dikelola di bawah PT PN 4. Selanjutnya, terdapat perusahaan non-Belanda seperti Harrison & Crossfield, kini London Sumatera yang berpusat di London Inggris yang bergerak pada komoditas utama seperti teh dan karet. Perusahaan ini masuk ke Sumatera di Medan sejak tahun 1906 dan mendapatkan konsesi tanah di Simalungun sejak tahun 1907. Perusahaan ini bergerak pada 2 komoditas utama yakni karet atau rubber dan teh atau tea. Perusahaan ini pernah diambil alih sesuai kebijakan nasionalisasi 1958, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya pada tahun 1962. Di Bahlias Simalungun, Lonsum mengoperasikan komoditas kelapa sawit, sedangkan di Babulian mengoperasikan komoditas kelapa sawit, coklat dan kelapa. Sejak bulan Oktober tahun 2007, Indofood Agri Resources Ltd atau Indoagri, anak perusahaan Indofood sukses makmur terbuka di bidang perkebunan, menjadi pemegang saham mayoritas di Lonsum. Selain itu, terdapat perkebunan Bridgestone Sumatra Rubber Estate, sejak tahun 2005 sahamnya dikuasai Jepang. Sebelumnya,
Bridgestone Sumatera Rubber Estate bernama Goodyear Sumatra Plantation yang berdiri di Dolok Merangir dan Dolok Ulu Simalungun. Dan di Aek Nabara di Labuhan Batu, Nagaraja atau Nagur Raja di Serdang Bedage sejak 1917 dan merupakan anak perusahaan The Goodyear Tire and Rubber Company yang berpusat di Ohio, Amerika Serikat sejak 1898. Pada tahun 1964, Goodyear Sumatra Plantation diambil alih pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1964, namun pada tahun 1967 dikembalikan kepada pemiliknya. Kebun Dolok Merangir dan Dolok Ulu diusahai berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 3 HGUDA 80 dan telah memperoleh perpanjangan selama 25 tahun sesuai SK Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 117 HGU-BPN 1997 tanggal 16 September tahun 1997 seluas 11.226,38 hektar. Perusahaan lainnya yang bergerak di komoditas kelapa sawit dan karet adalah RCMA yang didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1924. Di Gunung Bayu Bosar Maligas, Simalungun, RCMA mendirikan pabrik kelapa sawit, sedangkan di Dolok Batu Nanggar, RCMA mendirikan pabrik karet, tetapi sejak 1958 pabrik karet ini telah dibongkar sejalan dengan konversi karet ke kelapa sawit. Perusahaan rubber kultur Mats Hapich Amsterdam atau RCMA diambil alih menjadi milik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1958 tentang nasionalisasi milik Belanda. Kini, PKS Gunung Bayu dikelola PT PN 4 di Indonesia. PKS Gunung Bayu dahulunya bernama NVRCMA ini mengoperasikan 10 afdeling perkebunan di atas lahan hak guna usaha atau HGU nomor 21, HGU BPN, 2003, tanggal 14 Maret tahun 2003 seluas 8.479,83 hektar tanah. Sebagaimana disebut di Deman tahun 1922, komoditas pertama yang ditanam di Siantar Simalungun adalah perkebunan teh yakni sejak tahun 1908. Masuknya komoditas lain seperti karet, kelapa sawit, sisal dan bahkan coklat telah mengakibatkan pergeseran lahan di Simalungun menjadi areal perkebunan. Tanah-tanah yang dikonsesikan kepada pengusaha perkebunan Belanda maupun non-Belanda seperti Inggris dan Amerika Serikat memang di satu sisi telah menjadi faktor modernisasi kewilayahan di Simalungun, tetapi di sisi lain memunculkan sengketa agraria berkepanjangan, lihat Pelser, 1991. Tanah-tanah yang seharusnya dikembalikan kepada orang Simalungun pasca selesainya hak guna usaha atau HGU terutama yang dimiliki Belanda, ternyata tidak pernah kembali kepada mereka. Rezim kolonial Belanda berganti menjadi rezim Indonesia yang tetap mengabaikan pengembalian tanah-tanah milik ulayat orang Simalungun itu, lihat Damanik, 2017. Kenyataan inilah yang kerap menimbulkan unjuk rasa bahkan protes kepada negara maupun sejumlah perusahaan perkebunan lainnya di Simalungun. Sejak tahun 1907, wilayah atau teritorial Simalungun mengalami perkembangan yang sangat cepat khususnya terkait dengan pembukaan perkebunan milik kolonial. Dalam perkembangan itu, Siantar Simalungun memperoleh jaringan jalan yang baik. Jalur kereta api sepanjang 58 km dibuka tepat pada tanggal 5 Mei tahun 1916. Pada tahun 1920, sebuah cabang kecil dibuka menuju pabrik serat di 5 Laras Batubara agar dengan mudah dapat mengangkut produk perkebunan ini melalui Dolok Merangir, yang terletak di tengah perjalanan ke tebing tinggi. Jalur tebing tinggi Siantar bukan merupakan salah satu jaringan jalan kereta terpendek, terbukti dari statistik dalam laporan perusahaan kereta api Delhi atau Delhi Sportweg Mats Hapich. Pada 15 km pertama dari pematang Siantar, jalan ini memotong 8 jalur air penting, yakni Babolon, saluran dari Bahkorah, Babiak, Babuldak-Buldak, Basapuran, Bahilang, Babirong dan Bakasindir. Selanjutnya, ada beberapa selokan dan sebuah jembatan indah yang dibangun melengkung di atas kolam air di depan Parapat. Ketika melewati tempat ini dijumpai jembatan di atas Binanga Sora-Sora dan Mursahan. Lahan yang cenderung datar dan komposisi tanah yang sangat cocok untuk perkebunan di Siantar Simalungun adalah dengan komoditas teh, kelapa sawit, karet, kopi, sisal atau serat maupun coklat.
Aneka komoditas ini menjadi unggulan kota Siantar pada saat itu dan menjadi salah satu faktor kota Pematang Siantar bertumbuh menjadi kota perkebunan atau plantation city dan menjadi bagian integral dari kultur gebit van Sumatera Oskus atau perkebunan Sumatera Timur. Salah satu komoditas unggulan tersebut adalah teh yang banyak dikembangkan oleh Handelsvereniging Amsterdam atau HVA seperti di Marjandi Estate, Sidamanik Estate dan Kasindir Estate. Perkebunan ini menghasilkan bubuk atau serbuk teh yang sangat baik dan diekspor ke Amsterdam guna dipasarkan di Eropa. Pabrik pengolahan bubuk teh ini terdapat di Marjandi, Sidamanik, Bahbutong, Tobasaris serta Kasindir. Namun saat ini, sebagian dari lokasi perkebunan ini telah dikonversi ke kelapa sawit. Sejak nasionalisasi 1958, HVA menjadi milik Indonesia di bawah perusahaan perkebunan negara yang disebut dengan PT PN 4. Selain perkebunan teh, terdapat jenis perkebunan lain di Siantar yakni perkebunan karet. Jenis perkebunan banyak dikembangkan di Martoba Estate, Siantar Estate terutama HVA, Harrison and Crossfield atau Lonsum maupun Goodyear ataupun Bridgestone. Perusahaan ini berasal dari mancanegara seperti Belanda, Inggris, Amerika dan Jepang. Hingga kini, beberapa perusahaan ini masih berdiri dan bertahan di Indonesia. Kecuali aset HVA karena milik Belanda, maka perusahaan yang bukan milik Belanda tidak ikut serta dinasionalisasi pada tahun 1958. Di saat Presiden Soekarno memerintahkan pengambilalihan seluruh aset-aset pemerintah dan pengusaha kolonial Belanda guna memperbaiki perekonomian Indonesia. Keberadaan perkebunan milik asing ini menyumbang Siantar sebagai kota perkebunan yang terus melanjut hingga dewasa ini. Keberadaan itu ialah daya dukungnya sebagai pembayar pajak bagi pemerintah setempat. Kelapa sawit untuk kali pertama dikembangkan di Siantar oleh HVA setelah sebelumnya hanya dijadikan sebagai tanaman hias di rumah-rumah tuan kebun atau planters di Medan. Namun, penyelidikan terhadap minyak yang dihasilkan dari jenis kelapa ini membawa kesimpulan untuk dikembangkan secara masif. Karena itulah, akhirnya kelapa sawit dikembangkan secara masif terutama di Siantar Simalungun di mana komposisi tanahnya sangat cocok untuk jenis budidaya ini. Komoditas ini pun telah mendukung peneguhan Siantar sebagai kota perkebunan atau plantation city. Keberadaan perkebunan-perkebunan yang berada di sekitar kota Pematang Siantar ini sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata lewat wisata agro. Hal ini karena perkebunan yang menjadi komoditas unggulan Indonesia dewasa ini perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya guna memberikan pemahaman kuat bagi generasi muda. Bangun Purba saat ini berada di Deli Serdang. Dahulu dikenal dengan Serdang Hulu atau Boven Serdang. Daerah ini adalah pemukiman orang Simalungun tetapi sejak tahun 1896 diambil oleh Kesultanan Serdang dan menjadi basis perkebunan kopi. Pada uraian foto di laman KITLV disebut, Fabrik van Vezelonderneming Dolok Ilir di Pematang Siantar 1910, atau pabrik perusahaan perkebunan di Dolok Ilir dekat Pematang Siantar. Sisal menghasilkan serat sebagai bahan membuat benang dan menjadi bahan pembuatan pakaian. Demikian pula, sisal ini dipergunakan untuk membuat tali tambang karena dikenal lebih kuat. Sisal atau agave, dikembangkan di Simalungun terutama di kawasan Dolok Ilir yang dimiliki perusahaan perkebunan HVA dan menjadi salah satu komoditas perkebunan dari Simalungun. Namun, memasuki tahun 1930-an, perkebunan sisal di Simalungun tidak lagi dikembangkan. Sekian tulisan Prof. Aaron L. Damanik mengenai sejarah singkat perkebunan era kolonial di Simalungun. Semoga bermanfaat.